Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Faik Bahaudin, yang kedua Arya, yang ketiga Diki Nurdiana. Kami kelompok 6 akan membahas tentang perbandingan konstitusi antara konstitusi negara Indonesia dengan konstitusi di negara Singapura. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu Muhammad Faik. Langsung saja ke pembahasannya. Konstitusi di Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Indonesia menganut ajaran pemikiran tentang pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945. Kekuasaan negara dipisahkan dengan masing-masing kekuasaan negara tersebut. Pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat pelengkapan negara sebagai negara demokrasi. Pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika, yaitu salah satunya menegaskan sistem pemerintahan presidensial dengan tetap mengambil unsur-unsur pemerintahan parlementer sebagai upaya untuk menutupi kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang yang memiliki kedudukan sejajar, yaitu yang pertama, lembaga legislatif. Lembaga legislatif lebih dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Lembaga negara DPR yang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi berikut ini. Yang pertama yaitu legislasi. Artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Selain memiliki fungsi, DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak yaitu hak interpelasi, yang kedua hak angket, dan yang ketiga hak menyatakan pendapat. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Dalam bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung atau yang disingkat MA dan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sekian untuk yang konstitusi dari negara Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Saudara Arya yang akan membahas tentang konstitusi di negara Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya ingin menjelaskan tentang konstitusi Singapura. Di sini konstitusi Singapura adalah undang-undang tertinggi
konstitusi adalah undang-undang tertinggi di Singapura. Dinamakan bahwa setiap peraturan yang bertentangan dengan konstitusi adalah batal. Ketentuan-ketentuan dalam konstitusi hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan. Berikut anggotanya. 1. Bentuk pemerintahan negara Singapura, yaitu Singapura adalah suatu negara kecil yang lokalnya berdekatan dengan Indonesia. Bentuk pemerintahan Singapura adalah republik di mana kekuasaan pemerintah dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang merupakan bentuk pemerintahan negara Singapura. Yang kedua, bentuk negara Singapura. Negara pemerintahan pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Tidak ada banding kegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan pemerintah yang lebih kecil. Dalam hal ini bentuk negara Singapura adalah kesatuan. 3. Sistem multipart di Singapura. Sistem pertanian di Singapura adalah multiparti, namun dalam proses hanya ada satu partai saja yang mendominasi, yang juga mengatur parlemen atau dewan legislatif Singapura. 4. Badan eksekutif di Singapura. Kekuasaan eksekutif ada di tangani Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Perdana Menteri dipimpin kabinet secara konstitutif dan bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kelima, badan legislatif di Singapura. Parlemen Singapura adalah penguasa legislatif di Singapura dengan presiden sebagai kepala. Sebelum merdeka pada tanggal 1965 disebut sebagai majelis legislatif. Yang keenam, badan legislatif Singapura. Kekuasaan penuh peradilan di Singapura dilaksanakan di Mahkamah Agung seperti peradilan bahwa oleh konstitusi Singapura. Mahkamah Agung terdiri dari peradilan banding dan peradilan tertinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Nurdiana dari kelompok 6. Di sini kita akan melakukan perbandingan hukum, atau lebih tepatnya itu perbandingan antara konstitusi Indonesia dengan konstitusi Singapura. Yang pertama, di dalam sistem konstitusi Indonesia ada 8 poin untuk masalah perbandingan dengan konstitusi Singapura. Yang pertama, dari sistem pemerintahan. Konstitusi Indonesia mengadut sistem pemerintahan presidensial, sedangkan konstitusi Singapura mengadut sistem pemerintahan parlementer. Terus yang kedua, bentuk pemerintahan. Indonesia menganut bentuk pemerintahan republik, sedangkan Singapura sama juga mengandung bentuk pemerintahan republik. Yang ketiga, bentuk negara. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan, sama halnya dengan Singapura menganut bentuk negara kesatuan. Selanjutnya, sistem kepartaian. Indonesia menganut sistem kepartaian multilateral, sama dengan Singapura yang sama-sama menganut sistem pemerintahan multilateral. Selanjutnya, badan eksekutif. Konstitusi Indonesia memiliki badan eksekutif, yaitu presiden sebagai kepala negara dan pemerintahannya. Sedangkan Singapura, dia hanya memiliki atau menganut sistem badan eksekutifnya itu seorang perdana menteri. Selanjutnya, badan legislatif. Konstitusi Indonesia menganut beberapa badan legislatif, salah satunya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, Singapura mempunyai badan legislatif
yaitu parlemen. Terus untuk selanjutnya, badan yudikatif. Indonesia mempunyai badan yudikatif antara lain Mahkamah Agung bersama badan-badan kehakiman lainnya yang berada di bawahnya. Selanjutnya untuk Singapura, sama hanya dengan Indonesia. Namun di Singapura dia hanya menggunakan Mahkamah Agung serta peradilan bawahan oleh konstitusi Singapura. Selanjutnya, konstitusi. Konstitusi di Indonesia mempunyai dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam konstitusi Singapura mempunyai dasar undang-undang tertinggi atau yang lebih sering kita sebut itu Supreme Law. Sekian, terima kasih.